Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibantu UPZ Semen Padang, usaha bed cover Rev Irmawati raup omset 140 juta rupiah per bulan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ungkapan itulah yang pas disematkan kepada Rev Irmawati, warga RT 02 RW 05 Kota Baru, Kelurahan Limamani Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, yang kini sukses merintis usaha pembuatan bed cover dengan omset 140 juta sebulan. Akmal, Ya Pak, aku ada instruksi Parip. Awak diperintahkan untuk ke Limamani Selatan. Ada mustahik awak yang telah dibantu mesin sekitar 10 tahun yang lalu. Ini nampaknya sudah berkembang dan perlu untuk kita monitoring. Sama-sama Pak Pak Akmal, ya Pak Antoni sebagai tim monitoring. siap Pak. Siap Pak. Saat ditemui di rumahnya, wanita 41 tahun itu mengaku bahwa usaha pembuatan bed cover dimulai sejak tahun 2014. Dan usaha ini bisa berkembang tidak terlepas dari kerja keras dan doa, serta dukungan suaminya bernama Arizal yang kini ikut berjibaku membantu dirinya dalam mengembangkan usaha pembuatan bed cover dengan merek dagang Lintang Spray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya Pak. Bu. Kabar baik. Nah, ini kami rintis bersama suami sejak tahun 2014. Sejak pertama kali mesin berawal dari satu buah mesin. Hingga sekarang sudah 9 buah mesin dan mempunyai anggota 8 orang. Sebagai pekerjanya adalah tetangga dan keluarga sendiri. Dengan 8 karyawannya itu, Rev dalam sebulan bisa memproduksi sebanyak 200 bed cover. Jika dikonversikan dengan harga Rp700.000 untuk satu bed cover, maka omset sebulan sebesar Rp140 juta. Ini masih pendapatan kotor, belum dikurangi jasa dan modal. Kalau keuntungan bersih sekitar 15 juta per bulan. Sebelum menjadi pengusaha bed cover, ibu 4 anak itu juga menyebut sempat lama menjahit bordir pakaian, yaitu sejak tahun 1996 hingga 2014. Menjahit bordir pakaian berawal setelah lulus SMP Negeri 23 Padang. Ketika itu, ia sempat ingin melanjutkan sekolah karena terkendala ekonomi keluarga, keinginan terpaksa ia kubur dalam-dalam. Beberapa bulan setelah tamat SMP, ia pun mendapatkan informasi adanya pelatihan membuat bordir pakaian di kantor lurah tempat tinggalnya. Kemudian, ia pun ikut dan tidak sampai 1 bulan mengikuti pelatihan, ia pun bekerja menjadi bordir tempat Ete atau saudara ibunya bernama Sarilam. Dan saya dibina oleh etek saya selama 4 tahun.
Waktu 4 tahun bekerja dengan ET-nya bukan waktu yang singkat bagi Rev untuk terus mengasah kemampuannya membuat bordir pakaian, sehingga dengan kematangan yang dimilikinya, Rev pun berniat untuk membuka jahitan bordir di rumahnya. Namun, karena terkendala biaya, Rev menjadi bingung untuk mewujudkan niatnya itu. Rev disarankan oleh orang tuanya untuk mengajukan permohonan bantuan ke Las Semen Padang, sekarang bernama UPZ Basnas Semen Padang. Sehingga ia pun mendatangi kantor Las Semen Padang yang merupakan penghimpun dan pengelola zakat karyawan-karyawati PT Semen Padang. Kepada pihak Las, Rev pun menceritakan harapannya gayung bersambut. Pihak Las Semen Padang memenuhi harapan Rev dengan meminta Rev untuk mengajukan surat permohonan kepada Las. Dan Rev pun diberikan bantuan 1 unit mesin jahit bordir dari Las Semen Padang. Saya mengajukan bantuan ke Las PT Semen Padang. Sebelumnya orang tua saya sudah pernah diberikan bantuan modal usaha oleh Las PT Semen Padang. Makanya saya datangi kantor Las PT Semen Padang, saya meminta bantuan. Alhamdulillah saya pun diberi bantuan 1 buah mesin jahit dari Las PT Semen Padang. Waktu itu masih bernama Bazis Kopri PT Semen Padang. Ulah lama Pak. Tak kenal ya? Tak kenal ya? Itu awal mesin ada dulu. Berarti Menjadi bordir dulu. masih mesin yang pertama dulu, Iya. utuh dulu, Iya. Menjadi bordir dulu di sekolah Pak. menjahit bordir dulu. Dari Iko lah awalnya Iya. memulai sipol. Iya, ada mesin. Setelah bantuan yang dapat, Rev kemudian mulai menerima orderan. Namun sayangnya, sampai tahun 2014, usaha menjahit bordir tidak kunjung merubah ekonominya, sehingga ia pun mencoba untuk belajar membuat bed cover dengan temannya yang tinggal di Blok B, Gadut, Kecamatan Pau. 2 hari belajar menjahit bed cover, tiba-tiba datang tawaran membuat bed cover. Dengan senang hati, tawaran itu langsung diterimanya. Jadi disitulah ceritanya saya mengkredit mesin jahit Iza untuk membuat backuper yang bernama mesin jahit Iza Janome. Setelah orderan membuat bed cover didapat, Rev pun meminta bantuan suaminya, Arizal, yang ketika itu bekerja di peternakan ayam petelur di kawasan Koto Baru untuk ikut mencari langganan. Dengan senang hati suaminya pergi ke Pasar Raya Padang dan satu persatu toko penjual bed cover didatangi Arizal untuk mempromosikan bed cover buatan Rev. Alhamdulillah ada satu toko yang ketika itu tertarik dan meminta suami saya mensuplai kebutuhan bed cover di salah satu pasar raya toko di Kota Padang. Dan lewat toko itulah awal kesuksesan saya. Sekarang sudah ada beberapa toko penjual bed cover yang menjadi langganan saya, diantaranya Pasir Mas, Seroja, dan lain-lainnya. Arizal sang suami tidak lagi bekerja di kandang ayam petelur, tapi fokus membantu istrinya membuat dan mempromosikan bed cover ke toko-toko. Bahkan sekarang ini beberapa toko di Pasar Raya Padang menjadi langganan bed cover buatan Lintang Spray ini.
Selain beberapa toko di Pasar Raya Padang, juga ada beberapa toko langganan di luar kota Padang yang menjadi langganan, yaitu Kota Solok, Solok Selatan, dan Pariaman. Kemudian juga mensuplai kebutuhan bed cover untuk beberapa toko di luar Sumbar, seperti di Sungai Penuh, Jambi, dan Bangko. Kepala Pelaksana Harian UPZ Basnas Semen Padang Muhammad Arif mengaku bangga dengan kerja keras Ref Irmawati yang kini sukses dengan usaha pembuatan bed cover. Apalagi berkat kemajuan usahanya, Ref juga mendapatkan menyerap tenaga kerja dari lingkungan tempat tinggalnya. Dan kepada beliau kita harapkan teruslah maju, jangan berpuas diri sampai di sini karena masih banyak hal yang harus dilakukan, dan terutama untuk mengambil atau menjadikan para ibu-ibu yang menganggur ini untuk bisa berproduksi atau produktif. Terkait bantuan mesin jahit bordir pakaian yang diberikan kepada Ref merupakan bagian dari program bidang ekonomi yang di dalamnya terdapat sub-program pengembangan potensi dan usaha. Program UPZ Basnas Semen Padang ini diantaranya adalah menyalurkan modal kerja atau modal usaha untuk para mustahik kita, dan ini sudah dilakukan semenjak dimulainya pengelolaan zakat di PT Semen Padang. Mulai dari basis Kopri PT Semen Padang, dari Yayasan Las Semen Padang, dari basis Semen Padang sampai saat ini di UPZ Basnas Semen Padang, dan semua itu tetap kita lakukan secara kontinu. Nah, satu di antaranya ini adalah apa yang telah kita salurkan kepada saudara Res ini. Ini sudah dilakukan dari beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah berkembang sampai saat ini. Tim UPZ Semen Padang melaporkan.